warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 IPS 1 SMAN 82 Jakarta akan mempresentasikan laporan hasil penelitian geografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisda Dwi Najwa, perwakilan dari kelompok 6, dan hasil penelitian geografi yang akan kami presentasikan berjudul Banjir di awal tahun 2020. 1.1 Latar belakang masalah. Sebagai kota yang berada di dataran rendah, Jakarta tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat menyerang. Menurut catatan sejarah, ibu kota Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621. Hingga kini, banjir pun belum berhenti menyerang Jakarta, apalagi ketika musim kemarau. Oleh karena itu, banjir yang terus-menerus melanda sebagian wilayah di Jakarta, kini kota Jakarta telah terkenal dengan kota banjir. Walaupun demikian, warga Jakarta tidak berhenti mencoba menanggulangi banjir di kota tercinta ini. Sehubungan dengan cara untuk menanggulangi banjir tersebut, maka berbagai masalah penyebab banjir pun mulai muncul dari masalah sampah, curah hujan yang tinggi, peluapan air yang berlebihan, pecahnya bendungan sungai, serapan air yang buruk, hingga pemukiman liar dan pemukiman padat penduduk. Dan warga yang terkena banjir selalu mengambil strategi sendiri untuk menanggulangi banjir ketika banjir datang ke rumah mereka. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan banjir dan dampak yang ditimbulkannya? 2. Mengapa banjir dapat menggenangi ibu kota? 3. Bagaimana cara mencegah banjir di ibu kota? 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tentang banjir dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, mengetahui penyebab banjir yang terjadi di ibu kota. Yang ketiga, mengetahui cara menanggulangi banjir di ibu kota. Manfaat penelitian. Dengan dibuatnya laporan hasil penelitian ini, kami sebagai siswa dan siswi dan penelitian dapat membantu dan menanggulangi akibat dari banjir di ibu kota. Dan harapan kami depannya, tidak ada lagi banjir atau setidaknya banjir di ibu kota ini dapat berkurang. .1 Pengertian banjir dan dampak yang ditimbulkan. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Dampak yang ditimbulkan. 1. Ekonomi. Selama banjir terjadi, terutama banjir bandang, jalan-jalan, jembatan, pertanian, rumah, dan mobil hancur. Orang menjadi tunawisma. 2. Lingkungan. Bahan kimia dan zat berbahaya biasanya berakhir di air dan mencemari badan air yang akhirnya banjir. Selain itu, banjir juga menyebabkan hewan-hewan terbunuh sehingga mengganggu keseimbangan alami ekosistem. 3. Manusia dan hewan. Pasokan air dan listrik terganggu sehingga berdampak pada aktivitas manusia. Selain itu, banjir membawa banyak penyakit dan infeksi termasuk demam, wabah pneumonia, dermatoponik, dan disentri. Penyebab banjir di ibu kota. Selain karena curah hujan yang tinggi, kondisi tanah di Jakarta menjelang tahun baru 2020 tak bisa lagi menyerap air. Ahli Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Muhammad Fahrudin menegaskan, banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya merupakan banjir di wilayah Jakarta sendiri atau daerah hilir. Selain karena curah hujan yang tinggi, kondisi tanah di Jakarta menjelang tahun baru 2020 tak bisa lagi menyerap air. Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Galuh Syahbana Indra Prahasta menjelaskan, banjir DKI Jakarta ini membuktikan buruknya pengelolaan lingkungan dengan 3 aspek saling berkaitan yang harus diintervensi untuk menghasilkan sistem ruang yang mempunyai resiliensi lebih baik terhadap banjir. Aspek yang dimaksud adalah teknis, ekologi, dan sosial. 2.3 Cara mencegah banjir.
Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah banjir antara lain yang pertama, buang sampah di tempatnya. Yang kedua, tanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. Yang ketiga, buat lubang dan sumur serapan. Yang keempat, lapor permasalahan seputar banjir melalui app Clue. Dan yang terakhir adalah unduh aplikasi pantau banjir. Kesimpulan, banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 ini bukanlah hal yang baru kita alami. Sudah bertahun-tahun lalu keadaan ini terjadi, dan makin kesini makin parah. Banjir tersebut bukan karena tidak adanya tindakan antisipasi oleh warga, juga tidak adanya gerakan oleh pemerintah. Banyak cara yang dilakukan oleh warga dan pemerintah untuk dapat mencegah datangnya bencana tahunan tersebut, seperti kerja bakti secara berkala dan dibuatnya gorong-gorong. Namun semuanya itu tidak akan optimal karena semakin sedikit daerah resapan. 3.2 Saran. Sebagai warga negara yang baik, maka hendaknya kita menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak menyemen seluruh halaman agar ada tempat resapan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.